28. 28. Berarti udah 3 tahun. Berarti 25 tahun kamu Islam ya? Betul, betul. Kak. Sejauh apa pemahamanmu tentang Al-Quran? Kalau dibilang ahli, enggak sih Kak. Enggak ahli banget saya. Pemahaman, kayak, bukan ahli. Saya nggak bilang kamu ahli deh. Kalau kamu ahli Al-Quran, masyarakat biasa sih Kak. Jadi iya, sejauh mana pemahamanmu? Sejauh mana ya? Mungkin 50% lah. Oh, berarti udah lumayan itu. Iya. Iya kan? Terus apa yang membuat kamu jadi murtad? Saya penasaran aja. Oke. Tapi jangan dihujat ya. Gak apa-apa. Oke. Jadi saya murtad itu karena saya bukan karena ini ya, apa namanya? Enggak ya, karena apa poinnya aja langsung. Atau karena uang, enggak ya. Tapi saya baca gitu. Baca apa? Novel? Baca Alkitab, sorry. Baca Bible? Bible. Jadi di situ yang saya... Di surat apa kau baca, Dek? Oh, saya lupa tepatnya suratnya ya. Cuma saya masih ingat itu. Biasanya gini loh. Kalau Yesus kita yang itu mualaf ini kan ada satu, murtadin itu kenapa ya? Sering lupa mereka murtadin. Katanya murtadin, tapi sering lupa, dia lupa ingat. Ada ayat-ayat yang membuat kami itu menjadi Islam itu tuh begini loh. Itu adalah satu sejarah di mana kami berpindah keyakinan, tapi kok bisa lupa gitu. Nggak hafal, cuma kata-katanya masih ingat kata-katanya. Nah, seperti? Nah, jadi Yesus bilang kan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ujungnya ke jalan. 14:6. Yang berani ngeklaim. Yohanes 14:6. Iya. Yesus kan. Oh, jadi gara-gara itu kamu murtad Gara-gara deh. itu Kak. Oke, setelah kamu masuk Kristen apa yang kamu kerjakan? Saya belajar. Belajar apa? Enggak. Alkitab. Ibadah apa yang kamu kerjakan setelah kamu masuk Kristen? Nah, gini Kak, karena saya kan baru terus nggak ada yang itu kan ya. Jadi saya ke gereja itu pasti nggak menetap gitu. Jadi di gereja. Oke. Jadi pada waktu kamu Islam rutin sholat? Rutin Kak. 5 waktu? Iya, kadang juga boleh. Rukun sholat ada berapa, Dek? Nah, ini lupa. Tapi bacaan sholat ada berapa, Dek? Suka lupa mereka itu. Sering lupa. Bacaan sholat ada berapa, Dek? Masih ingat sih. Tayamum berapa kali kumur-kumur, Dek? Jujur ya saya Bang mualaf apa? Bang mualaf doubling. Itu dulu, Bang. Tiba-tiba dia amnesia ya. Izin Bunda Rahma. Tayamum berapa kali kumur-kumur, Dek? Saya pengen tahu aja dulu. Jujur saya udah jawab, saya lupa Kak. Tapi berarti tayamum ada kumur-kumur? Nggak ada kalau nggak salah ya. Saya beneran lupa. Siapa bilang nggak ada, Dek? Yang pasti Bang. Sebentar dulu Bayu. Siapa bilang nggak ada, Dek? Lah kan saya udah bilang saya lupa, jadi sorry. Sholat mayat berapa rakaat, Dek? Sholat mayat itu pokoknya dia nggak usah sujud di depan mayatnya kan. Jadi berapa rakaat? 3 kalau nggak salah ya. Saya beneran lupa. Koreksi lah kalau saya salah. Bilang kan, ku bilang kan. Amnesia. 4 bilang. Amnesia, dia amnesia. Sholat mayat gak ada rakaat. Hilang ingatan dia. Hilang ingatan dia. Baru, iya Bunda Rahma silakan. Udah cukup bagi saya. Oke, coba kita kaji ya. Aku karena gini, Yohanes 14 nomor 6 ini aku udah berapa kali diskusi sama Oten. Salah satunya sepupuku sendiri, satu malaman kami diskusi tentang Yohanes 14 nomor 6 ini. Ya alhamdulillah 3 bulan setelah itu dia bersyahadat. Ya, coba kita runut dulu Yohanes 14 nomor 6. Makanya itu aku kalau buka komal kayak gini, kalau diskusi ada mejanya, ada kursinya, ya seneng kali aku. Karena apa? Karena aku bisa pegang pulpen sama kertas. Tapi kalau di bawah pohon bambu nggak bisa aku kayak gini. Bentar ya, aku besarkan dulu diriku ya. Sebentar ya, siapa tadi namanya? Sigamon. Targamon ya. Oke. Kita runut dia, datanya pelan-pelan Gamon. Hal apa yang membuat gugur Yohanes 14 nomor 6 tadi?
Bentar Gamon ya. Oke. Kita mulai dari narasimu tadi, di mana kau mengatakan membuat kau itu murtad karena kau membaca dalam Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ ada aku dan juga Bapa. Siapa sih aku? Siapa sih Bapa? Ini dulu kita kaji ya. Oke. Setelah kita mendapatkan ini, di mana si aku adalah jalan, si Bapa adalah tujuan. Ya, kita kembali dalam Yohanes 17 nomor 3 supaya kita tahu dulu nih, Yesus ini derajatnya siapa? Apakah dia adalah Bapa? Apakah dirinya adalah Allah? Apakah dirinya adalah Tuhan? Atau dia adalah utusan? Ternyata dalam Yohanes 17 nomor 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus yang telah engkau utus. Ternyata dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus itu utusan. Oke, karena dia adalah utusan, setiap perkataan seorang utusan harus mendapatkan legitimasi dan juga validasi dari siapa yang mengutus dia. Dari yang mengutus ya, ingat ya, karena dia adalah utusan, maka setiap perkataannya dia, ya, setiap perkataannya dia harusnya mendapatkan validasi dan juga legitimasi dari yang mengutus dia. Ya, dalam Yohanes 17 nomor 3 dia berkata, yang mengutus dia itu adalah Allah. Ya. Lalu kita kaji, aku di sini siapa? Ternyata Yesus. Bapak di sini siapa? Tuhan langit dan bumi. Matius 11 nomor 25. Oke. Yesus yang seorang utusan mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa atau tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Sekarang saya tanya Mas Gamon, adakah validasi dari Bapa membenarkan perkataan Yesus? Ada? Kalau di Alkitab nggak ada. Nggak ada, jujur dia. Tapi di dalam Yohanes 14 nomor 6, di situ ada diksi jalan yang enak untuk dikaji, yang menjadi kajian kita ini. Akulah jalan. Nah, jika memang tidak ada validasi dari Bapa ketika Yesus mengklaim dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup, berarti apa yang dikatakan oleh Yesus hanya klaim sepihak dari perkataan dan pernyataan dia sebagai seorang utusan. Karena tidak ada validasi dari yang mengutus dia untuk membenarkan apa yang dikatakan dia. Lalu kita kaji, jalan yang dimaksud Yesus itu menuju jalan kebenaran dan hidup, jalan apa? Jalan itu jalan apa? Lalu jalan itu dinyatakan dan ditetapkan oleh Paulus dalam Galatia 3 nomor 13. Kita buka. Ini enaknya diskusi kalau pakai meja. Nggak di bawah pohon bambu. Nih ya, kita buka ya. Galatia 3:13 dibaca si Gamon. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ingat Gamon ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus menjelaskan, Paulus menetapkan jalan yang dimaksud oleh Yesus adalah dengan jalan, ya, dengan jalan jadi kutuk, mendapatkan kebebasan dari hukum Taurat, bebas dari hukum Taurat. Nah, ingat ya, ternyata jalan yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 nomor 6, ya, dijelaskan oleh Paulus dalam Galatia 3:13. Jalan itu adalah jalan kutuk. Sekarang kita tengok, orang-orang terkutuk ini dienyahkan di mana? Ditetapkan di mana? Kita buka dalam Matius 25 nomor 41. Matius 25:41. Nanti kita compare ya ke Islam ya, biar kamu lihat nih. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya,
enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saya tanya sama Mas Galon, ya, berdasarkan Matius 25:41, orang-orang yang terkutuk akan dienyahkan ke dalam apa, Gamon? Neraka. Dienyahkan ke dalam apa? Hah? Api. Api yang kekal. Ya, terkutuk masuk dalam api yang kekal atau neraka. Disinilah lemahnya pemahaman teman-teman Kristen, terkhusus orang di luar Kristen, ketika berpegang kepada Yohanes 14 nomor 6. Kalaupun kalian tidak membutuhkan validasi dari Bapa dari setiap pernyataan dan perkataannya Paulus, dari setiap pernyataan dan perkataannya Yesus, jalan kebenaran dan hidup ini dimaksud oleh Yesus hanya untuk Bani Israel. Matius 15:24, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ingat ya? Udah kita kaji tadi kamu ya. Ternyata apa yang dikatakan Yesus ini hanyalah klaim sepihak dia saja. Karena tidak ada validasi dari Bapa tadi kau katakan kan? Ketika dia menyatakan dirinya utusan dalam Yohanes 17 nomor 3. Sekarang tengok Gamon. Kita berpindah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Yohanes 14 nomor 6, Yesus mengklaim dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi klaim yang dia katakan tidak dapat validasi dari Bapa yang telah mengutus dia. Sementara dalam surah Al-Adab 21, Allah langsung yang memberikan validasi kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia adalah jalan menuju surga. Ini ya, dia adalah jalan menuju surga. Al-Adab 11 ya. Ini bukan pernyataan Nabi Muhammad SAW ya, bukan pernyataannya dia, tapi validasi, legitimasi ya, atau bahasa kita mengatakan SK dari Allah itu langsung ya. Al-Adab 21, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Kata rahmat di sini ya, rahmat di sini bisa diartikan berkat, keselamatan, jannah, rezeki, kebahagiaan. Jadi berdasarkan Al-Adab 21, kalau kau mau masuk surga, kalau kau pengen surga, kau ikuti nih Nabi Muhammad SAW yang mengatakan siapa? Allah itu langsung. Nabi Muhammad SAW dapat validasi langsung dari Allah dalam surah Al-Adab 21. Sementara Yesus hanya klaim sepihak, dia mengatakan dia adalah jalan kebenaran yang hidup. Sekarang saya tanya sama si Gamon, mana lebih kuat pernyataannya? Pernyataan dari Tuhan atau utusan? Mana lebih kuat? Tuhan. Gamon, apa? Tuhan. Maka ya, apa yang menjadi validasi, apa yang menjadi legitimasi dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih tinggi daripada klaim sepihak dari Yesus itu sendiri. Yang kedua, surah Al-Jum'ah ayat 2. Al-Jum'ah ayat 2 ini kita buka nih. Jadi validasi Yesus itu nggak ada apa-apanya ya dibandingkan sama Nabi Muhammad SAW langsung. Dialah yang mengutus seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka. Kalimat menyucikan ini
ya bisa diartikan, bisa didefinisikan membersihkan. Membersihkan apa Faruk? Semua. Membersihkan semua hal. Dosa-dosamu, kemaksiatanmu, kesalahanmu bisa, kesesatanmu bisa. Karena dia menyucikan. Kalaulah kamu paham tentang grammar bahasa Arab, enak kali dikaji nih. Kata menyucikan di sini loh, Gamon. Ya, menyucikan kepada mereka, menyucikan jiwa mereka serta mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan hikmah sunnah atau hadis ini ya, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, sekarang penjabaran yang kedua. Di dalam Al-Qur'an, Gamon, ada banyak janji yang diberikan Allah kepada orang Islam. Ada banyak jaminan yang diberikan Allah kepada orang Islam. Inna dina indallahil Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Yang jadi pertanyaan, pernahkah Yesus berkata dalam Bible sesungguhnya ajaran yang ku ridhoi, ajaran yang ku berkahi, ajaran yang ku setuju adalah Kristen? Pernah? Gak pernah. Ali Imran ayat 85. Jika kamu memilih din di luar Islam, maka dinmu akan ditolak. Kalau kita mirroring ke dalam Bible, adakah di Bible dikatakan jika kamu memilih di luar ajaran Kristen, maka ajaranmu akan tertolak? Adakah begitu? Tidak ada. Surah Al-Maidah ayat 3, di mana di situ dikatakan telah disempurnakan din Islam sebagai agamamu. Adakah ayat dalam Bible di mana dikatakan telah disempurnakan Kristen sebagai ajaranmu? Ada? Gak ada. Yang ketiga, jaminan, ya, jaminan keselamatan. Kita berpegang kepada surah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah atas itu sampai dengan dia meninggal dunia, tiada ketakutan dalam diri dia karena malaikat akan mengkabarkan kepada dia tak perlu takut karena Allah telah menjamin surga atas dirimu. Siapa-siapa yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kata Allah, tak perlu kau takut karena Allah telah menjanjikan surga kepadamu. Surah Fussilat ayat 30. Sekarang kita compare dalam Bible. Pernahkah Bible mengatakan atau Yesus mengatakan, Bapak mengatakan, siapa-siapa yang mengatakan Tuhanku adalah Yesus, maka dia akan sampai ke dalam kerajaan surga? Tidak ada. Yang ada apa? Matius 7 nomor 22-23. Siapa yang manggil Yesus Tuhan, siapa yang bernubuat dengan nama Yesus, siapa yang bermujizat dengan nama Yesus, diusir oleh Yesus. Dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Bahkan disangkal oleh Yesus, aku tidak pernah mengenal engkau. Kemana lagi kita berpegang kepada surah Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adanin. Sesungguhnya kata inna, perhatikan teman-teman, kalau Allah berjanji kepada orang-orang beriman diawali dengan kata inna. Karena inna itu di atas sumpah, pasti. Kalau hanya kesungguh-sungguhan yang biasa, itu diawali dengan kata qad aflaha, bukan kata inna. Tapi kalau sudah jamin pasti inna. Sesungguhnya pastinya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Kepada mereka akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Yang jadi pertanyaan, adakah ayat di dalam Bible di mana dikatakan orang-orang yang taat kepada Yesus, menyembah pada Yesus, pergi ke gereja hari Minggu, atau orang-orang yang menyatakan dirinya adalah pengikut Kristus, maka akan diberikan surga kepadanya, maka dia sampai kepada Allah Bapa? Tidak ada. Yang keempat, legalitas yang dimiliki oleh orang-orang beriman di atas apapun, dan itu mendapat legitimasi dari Tuhannya langsung. Di mana? Ali Imran ayat 110. Ali Imran ayat 110. Apa kata Allah dalam Al-Quran ini?
Nih. Ya. Di sini dalam original teksnya apa? Gamon, aku boleh lah ya sedikit cerita tentang original teksnya biar makin fasih belajarku. Di sini tertulis kata kuntum, di mana ini menyeluruh, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi tidak terhingga, mengarah kepada siapapun yang membacanya. Ini kuntum, ya apa kata di sini? Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kata Allah, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jelas kata Allah kepada orang-orang beriman. Siapa orang beriman di hadapan Allah? Kamu adalah umat yang terbaik. Kata kamu atau kuntum di sini kalau digantikan dengan perorangan, ya, dengan perorangan. Blokir permanen adalah umat yang terbaik. Bunda Rahma adalah umat yang terbaik. Bayu Andika adalah umat terbaik. Mu'alaf Sejati, Nora Aritonang, Faruk Sianipar adalah umat yang terbaik. Ingat ya, ini legalitasnya didapatkan bukan dari utusannya, tapi dari sosok yang mengutus oleh Nabi Muhammad, yang mengutus Nabi Muhammad SAW. Yang jadi pertanyaannya, Gamon, adakah ayat di dalam Bible di mana dikatakan kamu Kristen adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia? Adakah? Kamu pengikut Kristus adalah umat terbaik. Kamu yang pergi ke gereja hari Minggu adalah umat terbaik. Kamu yang tidak bersunat adalah umat yang terbaik. Kamu pemakan segalanya termasuk babi adalah umat yang terbaik. Kamu yang menerima dan memberikan perpuluhan adalah umat terbaik. Kamu yang membuat patungku dan percaya akan kematian Tuhan adalah umat terbaik. Ya? Banyak loh referensi yang aku kasihkan. Salah satu aja. Salah satu dari umat terbaik tadi, adakah referensinya di dalam Bible, Gamon? Nggak ada. Maka muncul pertanyaan. Janji keselamatan untuk orang Kristen, ya, janji keselamatan untuk orang Kristen itu berasal dari siapa? Ditulis lagi ya. Ini finish ya. Setelah ini silakan dilanjutkan teman-teman. Janji keselamatan yang diterima, yang didengar oleh teman-teman Kristen berasal dari mana? A. Yesus. Jangan Yesus lah. A. Bapa. B. Yesus di dalam Bible. C. Paulus. D. Angan-angan. Dari siapa? Dari Yesus. Hah? Dari Yesus. Mana datanya? Itu. Mana datanya Yesus berkata, kamu umat Kristen, kamu Kristen adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan Yesus untuk manusia. Pernah bilang kayak gitu, cuma makanya simak pertanyaanku, ya. Ketika kau katakan Yesus tidak pernah berkata begitu, maka gugurlah Yesus. Pernah bilang. Tunggu dulu, Gamon. Gamon, tunggu dulu, Gamon. Karena kamu sudah mengatakan tidak ada datanya Yesus berkata begitu, maka gugurlah Yesus. Karena saya minta data. Ya, saya ulangi lagi, ada 3 sekarang. Ada Bapak, Paulus, dan angan-angan. Yang memberikan jaminan keselamatan untuk umat Kristen siapa? A. Bapak. B. Paulus. C. Angan-angan. Jawaban siapa kamu? Sama Yesus. Ada datanya? Kalau ada datanya Yesus berkata seperti apa yang dinarasikan tadi? Ada datanya? Jujur tidak ada. Pertanyaan yang abang katakan itu nggak ada di Alkitab. Tidak ada. Karena tidak ada datanya, maka kita coret. Bapak, adakah datanya? Tidak ada. Paulus, pernahkah Paulus berkata, sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhannya adalah Yesus, sesembahannya adalah Yesus,
maka Bapa yang telah mengutus Yesus akan memberikan jaminan surga atas dia ada? Tidak ada. Sesungguhnya, pernahkah Paulus berkata, sesungguhnya ya sesungguhnya ajaran Kristen adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Pernahkah Paulus berkata begitu? Tidak pernah ada. Karena tidak ada data dari Bapa, dari Yesus, dari Paulus, maka janji keselamatan yang diimani teman-teman Kristen berasal dari mana, Bang Faruk? Dari angan-angan mereka saja. Maka benarlah kata Allah, di dalam Al-Quran terhadap mereka orang kafir. Apa kata Allah? Sesungguhnya mereka hanya mengikuti prasangkaannya saja. Karena Ustadz Dio sudah ada di sini, saya tidak berani banyak bicara. Ya, silakan Ustadz Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasihlah ya kepada memang yang lebih kapasitas menyampaikannya. Cair dong, diberkatilah bangku. Silakan Ustadz Dio kalau mau ditambahkan Ustadz Dio. Apa itu? Tentang apa? Jaminan keselamatan Islam versus Kristen tadi, Bang. Oh iya jelas. Kalau dalam Islam mah jelas. Ya suaranya kecil. Cek. Kalau gini masih kecil. Cek. Ah udah, mantap. Oh, aneh juga nih HP ya. Jadi aku harus ngomong lewat samping. Kalau konsep keselamatan dalam Islam jelas. Dan itu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, continue terus-menerus di atas keimanannya kepada Allah, bukan Yesus, tapi beriman kepada Allah, yakni mengimani Allah itu sebagai Tuhannya satu-satunya, tidak ada Tuhan yang lain. Kemudian mereka istiqomah, maka akan turun kepada mereka malaikat mengabarkan kepada mereka, janganlah kalian takut dan jangan kalian bersedih hati, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Kami adalah penolong kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di dalam surga itu kalian akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh jiwa kalian, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta sebagai bentuk balasan nikmat dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu diantara ayat dari sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman, ini orang-orang yang beragama Islam. Mereka dijanjikan surga, pasti akan masuk ke dalam surga. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga, kecuali yang enggak mau, kecuali yang enggan, dia enggak mau. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan itu? Siapa yang enggak mau masuk surga itu? Maka beliau menjawab, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia yang akan masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, maka dialah yang akan masuk surga. Nah, orang-orang beriman, tanda mereka itu ingin masuk surga, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama dan terbesar dalam Al-Quran yang Allah perintahkan Nabi Muhammad adalah perintah untuk mengesahkan, untuk mentauhidkan Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada. Nggak kedengeran suaranya Bang Dio. Cek, ini ada gak? Cek. Nggak ada kedenger. Kecil. Masa sih? Cek, kalau gini? Kecil. Ah, udah bagus. Kalau gini masih nggak? Cek. Nah, cek pas ngomong cek mending nggak mending. Cek 1 2 1 2 3 1 2 3 di Udah keren, udah. Cek 3 2 1 dibacok. Keren ya? Oke. Sampai mana tadi terakhir?
mentauhidkan. Beriman kayaknya. Yang Yang utama itu enggan mentauhidkan. beriman, yang tidak masuk dalam kerajaan Allah, terbesar. dalam surga. Ya, perintah terbesar yang Allah perintahkan dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk mengesahkan Allah, perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasul an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap rasul, kepada setiap umat seorang rasul. Rasul itu menyampaikan kepada umatnya, hendaknya kamu menyembah hanya kepada Allah dan janganlah kamu menyembah kepada selain Allah, dan jauhilah tagut, sembahan-sembahan selain Allah. Siapapun dan apapun yang disembah selain Allah itulah tagut. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu yang disebut tagut alias berhala, tidak layak untuk disembah. Dan kalau kalian melihat dalam Al-Quran, perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Dalam surah Al-Baqarah, kalau kalian cari dalam surah Al-Baqarah, perintah pertama dalam Al-Quran itu perintah untuk mengesahkan Allah. Gak ada yang lain. Nanti setelah itu baru menyusul perintah-perintah yang lain. Jadi keselamatan dalam Islam itu sangat jelas, sangat gamblang dan mudah untuk dipahami. Hanya orang yang menyombongkan diri, yang hidupnya bagaikan binatang yang tidak mau mengambil pelajaran dari kebenaran yang tertera dalam Al-Quran. Demikian. Subhanallah, subhanallah. Gamon. Ya. Oke. Oke, jadi tadi saya mau nanggapin, cuma si Abang Faruk lagi ngomongkan, jadi saya nggak baik memutus omongan seseorang. Jadi yang dikatakan kalau narasi pertanyaannya itu seperti yang dinyatakan oleh Bang Faruk, itu benar, memang nggak ada. Tapi narasi pertanyaannya itu seakan-akan menjuruskan kita kayak gitu. Jadi itu nggak fair. Terus yang kedua, di ayat Al-Quran tadi yang Abang Faruk bilang, kalau legitimasi jalan kebenaran itu dinyatakan oleh Allah kepada Muhammad, harusnya kalau itu memang benar-benar dari Allah ke Muhammad, Muhammad berani dong mengatakan akulah jalan. Tapi dia nggak pernah ngomong seperti itu di Al-Quran. Jadi itu tanggapan saya. Makanya saya mengikuti Yesus karena hanya satu-satunya Ada. Nabi atau Rasul yang berani mengeklaim dirinya adalah jalan. Yang lain nggak ada. Begitu tanggapan saya, Bang. Ada. Bentar, aku bukakan dalilnya. Ini aku bukakan dalilnya. Ada, bos. Cuman abang aja yang ketinggalan kereta. Ya, sabar. Aku bukakan dalilnya. Ustaz, dia ini tadi ngaku murtadin, tapi dia bohong. Nipu-nipu kan. Enggak, bener saya dulu Muslim. Lah, kau sudah amnesia tadi. Nih. Surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada nabinya untuk mengucapkan ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, jalan kebenaran, fattabi'uhu, maka ikutilah itu. Ikutilah dia, ikutilah jalan ini. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya sehingga mencerai-beraikan, menyesatkan kalian dari jalan yang lurus, jalan kebenaran. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian, Allah wajibkan untuk kalian untuk mengikutinya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ada bang ayatnya? Amin. Nabi Muhammad yang disuruh ngomong, disebutkan Iya, dalam tapi hadits dia yang sahih. pernah ngomong sendiri nggak? Iya dong, ini ya ada ayatnya. Kan Ini itu Allah yang menyuruh kan? Iya, Nabi Muhammad ngomong begitu. Mana? Ini wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul.
izin. Tadi kan Gamon Itu hadis Oten, hadis Apa yang itu Iya kan disampaikan saya bilang di itu lebih Acet. benar. kan nggak ada pernyataan seperti itu. Kan Gamon setuju dengan Bang Fahruk bahwasanya apa yang disampaikan Tuhan itu lebih benar daripada apa yang disampaikan utusan. Kenapa sekarang ketika Iya dibacakan benar. ayat Al-Quran Cuma yang dari Allah, seandainya dia itu memang benar dari Bapa atau dari Allah, harusnya Muhammad pun berani mengeklaim kayak gitu. Iya ini klaimnya itu kan ini. klaim. Ini Dia mengatakan ini sudah dia jalan ke Bapa atau enggak, di situ kan enggak ada Enggak, kata-kata. ini sudah mana sih? Ini aku bacakan kau ini. Kau kan minta mana Nabi Muhammad mengklaim kalau memang dia berani benar. Ini. Coba Dibawakan baca sanadnya. artinya. Aku bacakan. Aku bantu. Kau kan umat Coba terjemahan. lihat translate-nya. Nah, kalau haddatsanil musanna. Translate-nya aja Bang, jangan ditranslatekan sendiri. Kau macam betul aja kau. Kalau bicara Islam jangan bawa bapak, kita nggak tahu bapak itu apa itu. Ya. Tadi katanya dia murtad 25 tahun dia Islam. Masa minta translate bahasa Al-Quran? Ayo. Saya nggak Masa bisa minta translate 25 tahun Islam kok ngapain aja. Orang kalau lahir Islam itu anak umur 4 tahun udah pergi ngaji 4 tahun coy. Kau 25 tahun di Islam minta translate. Kalau kau tadi mualaf oke lah, kita percaya kau minta translate. Ini kok kan ngaku murtad. Hei, halo, lanjut Bang Dio. Ini aku terjemahkannya aja. Aku pakai Google Translate aja ya, biar cepat. Ini Nabi Muhammad diperintahkan seperti itu. Translate ya. It's kok bahasa Ambon? Ya udah biasa bahasa Arab ya kan. Jadi pas translate dia agak bingung deh. Iya, aku ini Tengok coba kalau itu jadi gampang. Ini lonten, ini akibat translate. tapi inilah kebohongan Gamon nih jadi makin terungkap ya. lanjut Ustaz. Ini aku ini ya, aku terjemahkan ya, ini aku copy paste ya. Nih. Terbalik. Aduh, kepanjangan. Langsung aja lah ke terjemahan. Susah dia nggak mau percaya ini, walaupun dia sudah jelas lihat nih. Sebentar. Kalau umat terjemahannya agak repot ya. Bang Dio umat terjemahan, Bang Dio repot sama orang gampang. Orangnya umat terjemahan. Dia bawakan sanadnya. Hamad menceritakan kepada kami dari Asim, dari Abu Wail, dari Abdullah. Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Rasulullah SAW, semoga Allah memberkahinya dan memberinya kedamaian. Pada suatu hari beliau menggambar, ini menggariskan sebuah garis untuk kami, di garis lurus gini. Ya. Kemudian beliau berkata, ini adalah jalan Allah. Jalan yang lurus tadi, dia nggak ngeklaim, jalan Bang. Allah. Kemudian apa? Tapi di situ Muhammad nggak ngeklaim kalau dia adalah jalan. Dia cuma menyontohkan kalau jalan Allah itu lurus kayak gitu. Ih, begonya ya ampun. di dalam Allah izin menyatakan. sedikit Ustadz, udah ya belum. Di dalam Bibelmu kata Yesus ya, hidup kekal itu mengenal Yesus Tuhan atau Yesus utusan? Kau bawa di dalam- jalan. Udah ini Kalau dulu kau selesaikan itu tadi udah ke Bang Faro. Ini dulu ini. Kalau dulu. kau adalah dikit baru ke Bang ini Ustadz, izin Ustadz Dio. Kalau kau cuma di jalan, kau dilindas mobil, kau harus punya tujuan. Misalnya kau di jalan, kau mau ke Monas, ya, tujuanmu ke Monas. Kalau kamu cuma di jalan, ya di Tamrin atau di mana, mati kau dilindas mobil. Tapi kalau kita Harus nggak kau tahu sampai jalan, ke tujuan. bagaimana Tujuan kita itu sampai siapa? ke Monas? Bapak.
Hidup kekal mengenal Allah satu-satunya, Yesus Kita nggak tahu utusan. jalan, kita nggak bisa sampai Monas, Bunda. Loh, apa itu jalan? Jalan itu pelajaran, pengajaran, tuntunan, syariat, hukum-hukum, aturan Tuhan. Kalau kau mengikuti aturan Yesus, dia adalah jalan supaya kau bisa sampai ke surga, ke Bapa. Yesus adalah jalan, tapi tujuannya adalah Bapa. Ini kenapa otakmu nggak nyampe ke situ? Dia jalan, dia mengajarkan syariat, hukum-hukum itu pun kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Kafir, pemakan babi. Kepada Bani Israel itu ajarannya Yesus. Maka dia berkata, kau adalah jalan. Syariat, hukum-hukum yang diajarkan oleh Yesus. Barang siapa yang mendengarkan firmanku, maka dia akan sampai kepada Bapa. Apa firman-firman Yesus itu adalah jalan. Bukan tujuan, sulit kali kau paham. Lanjut Ustadz. Orang begini nih harus ditegasin, ini nggak ada otak kau. Ngaku-ngaku. Gini ya. Jadi kan dia kan minta akulah jalan gitu kan. Dia pengennya Nabi Muhammad ngomong itu akulah jalan. Di sini sudah jelas jalan yang lurus yang dinyatakan oleh Allah ini dalam surah Al-An'am ayat 153. Dicatat ya teman-temannya. Surah Al-An'am ayat 153 itu jalan yang lurus, jalan Allah yang Allah perintahkan Nabinya Muhammad SAW untuk mengikuti jalan itu, menunjuki ke jalan itu. Makanya beliau menceritakan Abdullah bin Mas'ud ketika pernah bersama Rasulullah, beliau menceritakan Rasulullah itu pernah menafsirkan ayat itu, ya, menafsirkan ayat itu. Jadi ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan Nabi Muhammad pernah menggaris sebuah garis, ya, menggariskan sebuah garis bahwa beliau pernah mengatakan inilah jalanku, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Disebutkan di ayat sebelumnya dan dijelaskan juga di ayat setelahnya. Jalan kepada Allah, jalan menuju kepada Allah, jalan kebenaran. Makanya Nabi Muhammad mengatakan inilah jalanku, wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah penunjuk jalan kebenaran. Paham? Dialah yang menunjukkan kepada jalan kebenaran itu. Sama kalau dalam konsepnya di zamannya Nabi Isa alaihissalam bagi kaum Nasrani, Isa alaihissalam itu adalah penunjuk jalan menuju kepada Allah, menuju kepada kebenaran. Bukan dia jadi Tuhan, bukan. Nah, jadi apa yang Anda minta tuh ada di sini sebenarnya kalau Anda mau membuka cakrawala berpikir Anda. Kan Anda kan mengatakan Anda ini murtad. Iya, Abang murtad ya, Bang Gamon ya? Iya, Bang. Oke, aku mau tanya satu soalan nih kalau Anda benar-benar murtad. Dulu waktu Anda, tapi pernah sholat dulu? Pernah sholat? Oh, pernah. Oke, dulu waktu Anda sholat dulu waktu Anda sholat ketika Anda tayamum, itu kumur-kumurnya berapa kali? Tadi saya udah jawab kan, saya lupa. Berapa kali? Dia lupa, nggak dijawab dia lupa. Mbak izin ya, Bunda, izin Bang Dio ya. Coba izin. Izin sedikit ya Bang Dio. Tadi dia mengatakan bahwa tidak itu bukan pernyataan daripada Nabi Muhammad. Katanya kan, bukan pernyataan. Dia mau pernyataan Nabi Muhammad langsung. Padahal jelas Bang Dio udah nunjukin data. Yohanes 14:6, kau kira itu pernyataan Yesus untuk kau Kristen. Matius 15:24. Yesus untuk orang Bani Israel. Kau Bani siapa? Kau Bani apa? Jadi kau jangan kepedean. Pernyataan Yesus akulah jalan kebenaran dan hidup itu bukan untuk orang Kristen. Jadi kau usah kepedean. Itu jelas ayat yang dibawakan oleh Ustadz Dio. Di mana ayat itu jelas itu Al-Quran. Al-Quran. Enggak apa-apa. Gamon, kamu benar pernah murtad ya? Kamu pernah di Islam ya murtad? Iya, benar. Oke, kalau kamu bohong, aku doakan burungmu busuk selama-lamanya, nggak bisa berdiri. Amin. Kali Bang Dio. Kalau kamu berbohong, enggak, aku serius. Jangan komen-komen dengan agama Islam. Kalau kau berbohong, aku berdoa kepada Allah
semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan burungmu busuk selama-lamanya, nggak bisa berdiri karena kau berbohong. Kalau sebaliknya abang mau seperti itu? Oh, nggak bisa. Kalau sebaliknya saya punya bukti, saya Islam. Saya Islam. Karena Anda di sini yang mengklaim. Kalau Anda mengklaim dalam aturan Islam, al yaminu alal mudda'i, al bayyinatu alal mudda'i, wal yaminu ala man angkara. Bukti bagi yang mengklaim dan cukup sumpah bagi orang yang mengingkari. Sekarang Anda mengklaim Anda pernah murtad. Coba tunjukkan apa buktinya Anda itu adalah seorang murtadin. Apa buktinya? Harus dibuktikan. Oh, iya dong, kan sudah sebut dari dalilnya. Karena Bang udah menghujat saya, udah menghina saya kan. Kalau gini, kalau Bang Dio nanya ke aku, Mbak Esti, apa buktinya Mbak Esti pernah Kristen? Ini buktinya. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Baca lagi tuh. Nah tuh, coba berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan itulah itu pokoknya. Nah sekarang kau nyanyi dalam nama Yesus. Kau kan pernah Muslim. Sekarang aku tanya, ketika dulu kau sholat, ketika sholat tidak ada air, kau tayamumnya kumur-kumurnya berapa kali? Kan saya udah bilang di awal tadi, saya lupa. Ya, berapa kali? Abang, tadi saya udah jawab di awal kan. Saya lupa. Lupa. Oke, kalau kau sebelum sholat, kamu kan berwudu, betul? Iya, benar. Betul? Benar. Oke. Ketika kamu berwudu, surat apa yang kamu baca? Surat ini apa? Mensucikan. Surat mensucikan. Ketahuan kan bohongnya. Surat doa wudu, tanyakan doa wudu. Surat mensucikan, adek. Aduh, dek, aku takut kau nih kena doa aku nanti kau nih. Busuk burung kalau bohong. Saya bener dulu Muslim. Oke, apa buktinya kau Muslim? Ada beberapa ayat yang masih saya ingat. Enggak. Saya tanya, apa buktinya kau dulu pernah Muslim? Buktinya apa? Kenapa saya harus membuktikan kalau abang udah? Kan kamu yang mengklaim, kamu buktikan dong. Kecuali nih, contoh aku mengklaim aku ini dulu pernah Kristen. Ya udah, saya terus aku mau Allah ayat. Jadi saya buktikan pakai beberapa ayat itu gimana? Oke, coba ayatnya. Kau sengaja hafal itu, kafir. Sengaja kau hafal. Bacakan ayatnya, nggak apa-apa. Oke, dari Al-Fatihah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Yahdi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu birabbin nas, malikin nas. Enggak usah kau baca Quran kafir. Enggak usah, sudah Ustaz, enggak usah. Kalau dia kafir Gini aja, kita nggak perlu dia itu mau murtad mau apa. Kasih aja dia pemahaman gitu loh. Kalau seandainya benar kamu pernah murtad, kamu pernah Muslim dan kamu murtad, hal apa yang paling utama yang membuat kamu murtad? Ya itu tadi Bang. Apa? Saya udah gara-gara jalan. Jalan. Ini ayat ini jawabannya. Surah Al-An'am ayat 153. Anda silahkan buka Google Al-An'am 153 ini. Kau tinggal pilih manapun tafsir yang kau inginkan. Ada tafsir Tobari, ada tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, tafsir As-Sa'di. Kau mau pakai tafsir Jalalain boleh, tafsir Kemenak juga boleh. Silahkan. Ini jawaban dari pertanyaanmu tadi. Oke, terima kasih. Berarti kau bisa membaca Al-Qur'an, bisa Bang? Kenapa bisa. Bisa membaca Al-Qur'an. Original teks Al-Qur'an bisa. Tadi Bang Dio nunjukin dia minta translate. Iya makanya kita bisa. Saya tunjukkan Al-Quran biar kau baca ya. Kalau kau bisa ya. Gini ya di Islam itu mulai anak umur 5 tahun itu udah masuk PAUD, udah belajar mengaji. Ini kau udah puluhan tahun di Islam, harusnya kau bisa ngaji ya. Ku tunjukkan Al-Quran ya. Baca ya Bang ya. Bang, boleh kau baca? Oke. Ini ya, baca ya. Kita tunjukkan kawan biar dia baca.
Bentar ya, baca ya. Oh, mana dia ini? Itu aja yang ditunjukkan Bang Tio aja, suruh dia baca. Baca nih. Baca ayo. Baca nih nomor 2 nih, nomor 2 nih. Baca nih. Ayo. Baca Bang, mudah-mudahan kau masih ingat. Ya Bang. ayyuhalladzina amanu la tukhillu. Tulisannya apa itu, nggak kelihatan. Coba Bunda Esti dibesarkan Bunda Rahma, Bun. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu la tukhi, itu kepotong. La tukhillu. Terus sa'irallahi walas sahrul haram, apa itu? Haram wala. Apa besar suaramu, Bang? Ya udah, itu saya udah baca. Cuma tulisannya kepotong. Ya bacalah. Masa segitu aja ya? Jadi begini teman-teman ya, mereka ini Kristen memang disekolahi seperti C6 ya. Mereka itu bisa membaca karena memang di Kristen itu mereka belajar Islamologi. Jadi dia itu belajar ya. Jadi di luarnya Islam, isinya kafir. Jadi kalau dia bisa ngaji itu teman-teman, jangan pikir dia itu benar dulu murtad. Memang dia mempelajari Islamologi dia. Dia mempelajari memang sengaja untuk menipu. Doa, bacaan wudhu aja nggak tahu dia ya teman-teman. Jadi udah tendang aja jauh-jauh. Nggak apa-apa, dia murtad aja nggak apa-apa. Ini aku kasih ayat. Ya, ini aku kasih kau kabur dia. Nggak apa-apa, murtad aja. Ini aku kasih ayat tentang orang yang murtad. Iya, nggak ngapain kalau dia murtad. Itu aja ditanyain. Bagus itu. Perkataan Yesus itu jalan itu apa? Pemahaman jalan itu. Nih. Kok mudah-mudahan kau masih di bawah ya ini. Aku buka yang langsung bahasa Cari Bun, Ustadz. Ini buat teman-teman murtad ya, selamat ya. Aku ucapkan selamat buat kalian menuju kepada neraka jahanam. Al-Baqarah 217. Orang murtad ya Ustadz. Ya. Nah kita kasih dalil di Bible ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dia masih nyimak di bawah. Ini data di Bible. Benar Bun. Ya, ini ya. Ini syahidnya di sini. Wa may yartadda minkum an dinihi fa yudmuhu Dia masih udah. Iya. Nah ini. Nih. Kita bacakan ya. Nih, buat kawan-kawan murtadin selamat ya. Ini. Selamat nih, ayat ini cocok, sangat pas buat kalian. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Selamat ya Bang Gamon ya. Selamat ya. Semoga aku doakan semoga kau dapat hidayah kembali kepada Islam, atau semoga Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang setimpal atas perbuatanmu. Surah Al-Baqarah ayat 217. Kalau saya mau berucap begini Ustadz, selamat ya, kau sudah selamat menuhankan Tuhan yang mati digantung. Ngeri. Kalian bangga kan jadi murtad. Kalau mu'allaf bangga jadi mu'allaf, wah ada keutamaannya. Oke, ini data di Bible ya, masalah jalan. Tadi dia bawa jalan ya, jalan-jalan. Bunda. Bunda lagi telepon. Bunda, besarin.
Nah, kalau kita lihat di perjanjian lama ya, Yeremia 7 ya. Ini Tuhan yang berfirman kepada Musa ya, ini perjanjian lama yang nempel di Bibelnya. Hanya yang berikut ini yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan. Dan ikutilah seluruh jalan yang telah kuperintahkan, jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Nih, Kejadian 18:19, masalah jalan yang dipersoalkan kan. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap ya, kepada Abraham ya, keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran, keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi jalan itu ada. Halo, aku udah kembali. Bawa buku nikah kamu dan kita ketemu di pengadilan agama besok. Oke. Surganya. Gitu kawan. Jadi itu keren. Sudah ditunjukkan data dari segi akal, dalil Al-Quran, hadits, dan data-data di Biblos. Ya, baik. Di sini ada Awan. Awan, selamat sore. Awan, selamat sore, Awan. Aduh, ini gimana nih? Moderator nggak ada, hostnya lagi pergi, Hesti lagi teleponan nih. Awan, monitor Awan. Awan, kayaknya dia kepencet itu, Bang. Awan. Ya, tapi Hesti lagi apa nih? Lagi teleponan dia. Aku ada. Selamat sore. Bunda Nora, moderator. Moderatornya pada sibuk nih. Itu Bunda Ya, Hesti moderator ada. yang naikin. Moderator kalau lagi naikin tolong dong dijaga. Kan yang naikin moderator tadi siapa? Dijaga, tanggung jawab. Yang naikin tanggung jawab dulu. Oke. Jangan ditinggal, habis dineka ditinggal. Nggak tahu kejadian. Karena nggak semua moderatornya monitor. Aku lagi nelpon. Soalnya nelpon katanya mama kami ngigau. Biasanya kalau orang ngigau gitu nggak lama lagi. Itu deh, ada yang datang gitu kan. Nah, itu biasanya malaikat datang gitu. Betul itu. Iya. Mama kami udah ngigau, katanya minta telepon, minta tolong. Tolong. Siapa yang mau ditolong? Itu ada yang hanyut. Ada yang hanyut, tolong. Udah ngigau, gak lama lagi. Udah lah, pasrah aja lagi kan. Kalau mama udah kan. Ya serahkanlah kepada Allah. Ya, itu ketentuan Allah itu. Dan alhamdulillah mama kami itu seorang mualaf. Namanya Rusnayani si Puriat si Matupang. Itu dia. Ya, dari Kristen Protestan. Betul. Anak dari seorang porangir, guru SMP yang ada di Lumban Barat, Seborong-borong, dan Tubuni seorang bidan. Ya, kalaupun Allah udah ngambil ya udah pasrah aja lagi. Memang mama lagi sakit sih, dan beliau itu sudah sakit 17 tahun. 17 tahun mama kami sakit stroke. Waduh, jadi tadi di telepon ada mama itu ngigau. Jadi aku nyanyikan sebuah lagu Fatimah Limahu. Putra selamat sore. Putra. Selamat sore. Ya, Putra selamat sore. Bukan putri ya. Ya. Kristen Islam. Kristen, Mbak Kak. Kok Kristen? Kristen, Kak. Kristen dari mana, Bang? Protestan apa Katolik? Kristennya dari apa, Pak? Pokoknya Kristen. Yaudah, ini temanya Yesus punya Tuhan, kata si Edis. Menurut Bang Putra, pendapat Bang Putra setuju atau tidak? Yesus punya Tuhan kata Edis. Itu mah kata dia, tanya Edis lah. Aku mau bertanya sama kakak. Berarti nggak setuju? Aku mau tanya sama kakak, boleh?
Itu Berarti kan ini kata nggak setuju ya? Ini clearkan dulu. Berarti nggak setuju ya kata Enis ya? Kakak, itu kan kakak Yaudah, Bertanya, buka kamera, Bang. Jadi aku mau bertanya sama kakak, boleh? Aku buka kamera, boleh? Silakan. Aku mau bertanya sama kakak. Jangan tanya kapan nikah ya. Boleh, boleh. Oke, baik. Aku mau Oke, bertanya. aku pakai kacamata dulu lah ya. Pakai kacamata Oke, dulu. Kak, coba tunjukkan saya yang ini. Jangan, biarkan aja. Itu kalau dia nanya itu, nanti saya kasih ke Bang Dio, ada ahlinya. Iya, kenapa diturunkan? Kan ada Ustadz di sini, Ustadz Dio. Jadi biarin jangan dituruin nih Momot. Momot ini kayak gitu. Itu mudah dijawab itu. Ayat selanjutnya. Momot langsung main turun-turun aja. Tunjukilah Lagian aku ada Bang jalan. Dio, ahlinya. Mungkin kepental, Bun. Tunjukilah aku jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan jalan yang engkau apa ya di situ ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal Ya naikkan lagi lah, ya naikkan Enggak lagi. lah, jadi gini, mengenai jalan yang lurus, nanti Bang Dio bisa apa ini ya, jalan yang lurus nih, jalan yang lurus. Kami ini orang Islam, ya, kami ini tidak boleh satupun, aku lagi tidur bukan aku ya King, tidak boleh satupun saya mengatakan, oh kami masuk surga, enggak begitu bahasanya. Insya Allah. Bentar lagi gitu, kami akan itu masuk surga. Itu dia on cam menunjukkan wajah, nggak percaya. Bentar lagi dia menghujat nih. Aku tadi turunkan dia. Bentar lagi dia menghujat. Oh iya ya. Jangan bilang menghujat. Kenapa? Ke framingnya ke menghujat? Aku kan mau bertanya ini. Ya udah, tunjukkan apa mau kau tanya. Ya udah, aku tunjukin lagi yang tadi ya. Nggak nampak tuh. Digedein lah. Nggak mau. Ya baca aja. Ya, kalau enggak mau menjawab nggak apa-apa, aku turun. Nggak apa-apa kok. Iya, apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Oke. Aku mau bertanya. Biar aku jawab. Oke, baik, ini bentar. Oke, aku bertanya tentang ayat ini. Oke, ayat ini berkata,